Hai anak-anak, hari ini kita akan membahas teks cerita inspirasi. Nah, inspirasi sendiri maknanya adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli pada lingkungan sekitar kita. Nah, cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seorang yang sudah bertaraf bijak atau bijaksana. Orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai seorang kakek berjenggot putih atau berjubah putih atau memegang tongkat. Nah, semua manusia atau semua usia bisa saja memiliki pemikiran yang bijak. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh dengan tantangan, ya. Nah, sedangkan teks cerita inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham atau ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sekarang tujuannya apa sih cerita inspirasi ini? Nah, ini juga memiliki tujuan. Tujuan cerita inspirasi adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk cerita inspiratif sendiri, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah berisi dengan kisah nyata, kemudian memiliki tema, yang ketiga adalah terdapat judul, kemudian yang keempat memiliki alur, ya, kemudian bersifat naratif atau cerita, kemudian ada tokoh yang diceritakan. Nah, kalau anak-anak hidup di Indonesia, ya, biasanya kita mengenal tokoh-tokoh inspiratif. Kalian pernah melihat film Laskar Pelangi misalnya. Nah, di sana ada sosok seorang yang bernama Bu Muslimah. Nah, nama lengkap beliau itu Muslimah Hafsari. Nah, itu lahir di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Nah, kalian bisa baca di internet kisahnya. Nah, itu termasuk cerita inspiratif. Nah, kemudian untuk cerita inspiratif sendiri itu memiliki struktur, ya. Struktur cerita inspiratif. Ini hampir sama seperti waktu kalian kelas 7. Kemarin kalian membahas tentang fabel, ya. Nah, tapi agak berbeda maknanya. Yang pertama ada, ya, orientasi atau pengantar cerita, atau ketika si pencerita mengenalkan tokoh, itu namanya orientasi. Kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Tentunya kalian masih ingat, ya, rangkaian peristiwa pada struktur cerpen semester 1 kelas 9. Nah, ini kisah tokoh atau peristiwa menuju ke puncak konflik, itu namanya apa tadi? Rangkaian peristiwa. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ini, komplikasi. Tentunya kalian masih ingat apa itu komplikasi, yaitu puncak atau inti cerita yang menjadi inspirasi. Itu ingat, komplikasi, puncak cerita yang menjadi inspirasi. Kemudian yang keempat ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah penyelesaian masalah atau peristiwa, menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, ini namanya resolusi. Apa tadi? Penyelesaian masalah, peristiwa, menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada yang namanya koda. Masih ingat waktu dulu kelas 7, ya? Cerita fabel ada yang namanya koda. Kalau dulu di kelas 7 itu namanya yang dimaksud koda itu adalah
perubahan watak tokoh yang dulunya jahat kemudian menjadi baik. Nah, tapi dalam cerita inspiratif yang disebut koda adalah penutup cerita yang berisi simpulan atau pesan moral. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cerita inspiratif. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalam.